Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada video kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat sekalian, yaitu modul ajar atau RPP semua jenjang mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK pada kurikulum Merdeka. Silakan simak dan tonton video ini dan download modul ajar atau RPP-nya, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, kita lanjut pada video selanjutnya. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang modul ajar atau RPP pada kurikulum Merdeka. Dalam video ini saya ingin berbagi tentang yang pertama, bagaimana panduan modul ajar. Yang kedua, ada kumpulan modul ajar, dan yang ketiga, bagaimana cara download modul ajar. Baik, silakan Bapak Ibu simak video berikut ini sampai tuntas agar kita bisa melihat bagaimana panduan cara membuat modul ajar atau RPP pada kurikulum kurikulum Merdeka. Panduan membuat modul ajar kurikulum Merdeka atau 2022. Bapak Ibu, modul ajar sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Perubahan yang cukup signifikan dalam kurikulum Merdeka adalah terkait pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Beban dan tanggung jawab guru dalam pembuatan RPP kini ditiadakan, atau dalam kata lain, guru tak wajib menyusun RPP karena dapat diganti dengan modul ajar. Modul ajar sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam kurikulum Merdeka bersifat ringkas dan berisi penggambaran rencana pembelajaran dengan metode penyusunan berbasis topik. Dalam penerapannya, guru bisa menggunakan modul ajar resmi yang diterbitkan oleh Kemendikbud atau melakukan pengembangan modul ajar dengan mengadaptasi modul yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi tidak lagi seperti dulu, kalau dulu RPP bisa membuat RPP setiap pertemuan. Namun pada modul ajar ini, guru diwajibkan untuk menyusun itu berbasis topik, ya. Jadi satu topik berarti adalah satu modul ajar. Kebebasan pengembangan modul ajar oleh guru ini lebih diarahkan pada penyesuaian masing-masing karakter yang sesuai dengan konteks lingkungan maupun kebutuhan belajar siswa. Dalam penyusunannya, modul ajar terdiri atas sejumlah komponen. Komponen-komponen modul ajar diantaranya satu, yaitu informasi umum. Apa yang ada di informasi umum? Dalam komponen informasi umum berisi tentang guru, penyusun, institusi pendidikan, serta tahun penyusunan. Selain itu, terdapat pula informasi tentang kelas yang meliputi alokasi waktu pelaksanaan pembelajaran. Nah, inilah yang di awal, yaitu yang dimaksud dengan informasi umum. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu kompetensi awal, yaitu menyertakan kompetensi yang dimiliki siswa sebelum masuk dan mempelajari tiap topik yang ada pada modul ajar. Hal ini untuk mengukur kedalaman modul ajar yang telah disusun atau dikembangkan oleh guru masing-masing. Ini yang keduanya, berarti menyertakan kompetensi yang dimiliki siswa sebelum masuk dalam mempelajari tiap topik.
Adapun komponen yang ketiga dalam pembuatan modul ajar adalah profil pelajar Pancasila. Komponen ini menjadi tujuan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan proses pembentukan karakter atau profil pelajar Pancasila yang digambarkan baik melalui konten maupun metode pelaksanaan pembelajaran. Ini sangat penting dalam penyusunan modul ajar, yaitu komponen yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila. Yang keempat, komponen yang keempat dalam menyusun modul ajar adalah sarana dan prasarana. Apa itu? Komponen ini terdiri atas fasilitas serta media yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran yang meliputi alat maupun bahan, serta materi bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan berdasarkan peserta didik. Jadi di komponen yang keempat, sarana dan prasarana, ini adalah yaitu komponen tentang fasilitas dalam mengajar, ya, seperti media pembelajaran, alat peraga, kemudian alat-alat bahan seperti menggunakan kertas plano, kemudian kertas karton, spidol, dan lain-lainnya, ya. Selanjutnya, komponen yang kelima adalah target peserta didik. Komponen ini mengklasifikasi setidaknya kepada 3 target peserta didik, mulai dari peserta didik reguler, peserta didik dengan kesulitan belajar, serta peserta didik dengan hasil pencapaian tinggi. Nah, jadi di komponen yang kelima ini adalah target peserta didik, ya, karena ini tergolongkan menjadi 3. Kalau yang reguler berarti dia mempunyai kemampuan inteligensi yang rata-rata. Kemudian ada juga yang peserta didik dengan kesulitan belajar. Dan ini tentunya dalam kesulitan belajar ini targetnya harus benar-benar membuat bagaimana caranya dalam melakukan bimbingan, ya, kepada anak-anak yang sifatnya kesulitan belajar. Dan yang ketiganya adalah peserta didik yang dengan hasil pencapaian tinggi. Nah, tentunya tidak bisa disamaratakan atau dipukul rata dalam menyampaikan atau menyusun modul ajar ini kepada 3 klasifikasi peserta didik tersebut. Selanjutnya, komponen yang keempat adalah dalam menyusun modul ajar adalah model pembelajaran. Model pembelajaran memiliki 3 kategori yang terdiri atas pembelajaran tatap muka atau PTM, pembelajaran jarak jauh atau daring, pembelajaran jarak jauh di luar jaringan atau PJJ luring, serta kombinasi dari PJJ daring dan PJJ luring. Sebagai informasi, sebagai kurikulum hasil penyempurnaan yang masih bersifat opsional, kurikulum Merdeka akan mulai diterapkan secara penuh di seluruh jenjang pendidikan pada tahun 2024 mendatang. Kurikulum ini memiliki karakter yang lebih mengedepankan kemampuan tiap siswa dan memberikan kesempatan pengembangan karakter serta kompetensi dasar sekaligus menguatkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, sebagai kurikulum yang disiapkan dalam rangka proses pemulihan masa pembelajaran pasca pandemik COVID-19, kurikulum baru ini juga memiliki karakter yang terdiri atas pengembangan keahlian khusus tiap siswa, fokus pada materi yang bersifat esensial, fleksibilitas pembelajaran, khususnya pada kemampuan siswa. Kurikulum ini memiliki karakter yang lebih mengedepankan kemampuan tiap siswa dan memberikan kesempatan pengembangan karakter serta kompetensi dasar sekaligus menguatkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, sebagai kurikulum yang disiapkan dalam rangka proses pemulihan masa pembelajaran pasca pandemik, kurikulum ini juga memiliki karakter yang terdiri atas pengembangan keahlian khusus tiap siswa, fokus pada materi yang bersifat esensial, fleksibilitas pembelajaran khusus pada kemampuan siswa.
Dari sisi guru, kurikulum Merdeka ini juga memberikan banyak kemudahan, mulai dari fleksibilitas, pelaksanaan waktu pembelajaran hingga dalam merancang RPP yang selama ini cukup membebani guru. Sehingga alternatif modul ajar sebagai RPP ini harapannya akan meringankan beban guru dan lebih fokus dalam meningkatkan mutu dalam pembelajaran. Nah, mudah-mudahan dengan menggunakan modul ajar ini, guru akan lebih fokus dalam peningkatan mutu dalam pembelajarannya. Jadi tidak disibukkan lagi dengan rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Selanjutnya sahabatku, kumpulan modul ajar itu nanti akan kami sediakan di Google Drive ya, yang akan kami sertakan di kolom komentar. Silakan nanti Bapak Ibu yang mendownload dan sudah berhasil mendownload, mohon untuk dapat menyampaikan informasinya berhasil mendownload, dan jika belum berhasil mohon sampaikan agar tim kami untuk dapat membantu memberikan solusi agar berhasil dalam mendownload modul ajar. Cara downloadnya adalah materi kami siapkan di kolom komentar paling atas. Langsung klik sesuai dengan perintah, kemudian tulis sudah download bagi Anda yang berhasil. Ini cek keberhasilan Anda. Bagi yang belum berhasil, sampaikan permasalahannya dan nanti tim kami akan memberikan solusinya. Jangan lupa subscribe dan berbagi atau dibagikan kepada sahabat yang lain agar yang lain dapat menikmati manfaat modul ajar ini. Sahabatku, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.